Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat nasi goreng Mawut, yaitu nasi goreng yang isinya bukan hanya nasi sebagai karbonnya, tapi juga ada mie-nya. Isinya apa aja, bahan-bahannya apa aja, dan bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip biar kamu bisa nge-recook. Sebelum sampai ke sana, sekarang siapkan makanan kamu biar kita bisa makan bareng-bareng. Kali ini makan barengnya sama anak-anak ya, bersama si Mas dan si Dede. Kamu makannya pakai apa? Komen di bawah ya. Jadi, menu kali ini khusus saya buatkan untuk makan sore si Mas dan si Dede. Karena kebetulan nasi tinggal sedikit dan kurang untuk sekali makan mereka berdua, jadinya saya tambahin dengan mie. Nah, kalau karbohidratnya cuman mie dan nasi doang, nggak dikasih bumbu, itu rasanya kurang enak ya. Makanya saya ngide untuk membuat nasi goreng yang dicampur dengan mie ini. Isiannya apa aja? Isiannya macam-macam ya, ada lauknya dan saya kasih sayur juga. Dan cara pembuatannya juga mudah, gampang, sat set langsung jadi. Nasi goreng yang karbonnya itu bukan cuma nasi tapi juga mie, ternyata itu namanya nasi goreng Mawut. Kenapa dibilang nasi goreng Mawut? Karena isinya yang bermacam-macam dan bercampur aduk, makanya namanya Mawut, yang kalau dalam bahasa Jawa artinya bercampur aduk atau berantakan. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Jadi ini saya sedang merebus mie. Mie yang saya gunakan sebanyak 1 keping dengan merek Mie Eko. Kalau kamu mau menggunakan mie jenis lain boleh-boleh aja ya. Karena kebetulan setengahnya lagi, setengah bungkusnya atau 1 kepingnya lagi udah pernah saya gunakan, dan ini sisaannya, jadi saya gunakan setengah bungkus aja atau 1 keping. Setelah direbus sekitar 2 menit, ini tingkat kematangannya udah pas. Langsung kita kucuri dengan air keran supaya menghentikan proses pemasakan si mie-nya. Jadi mie-nya nanti nggak lengket dan tidak overcook, karena setelah kita matikan itu apinya, mie-nya masih panas, apalagi kalau masih direndam dengan air tadi, ya udah deh, mie-nya bisa jadi lodong atau kelembekan karena proses memasaknya tidak berhenti. Nah, setelah selesai kita kucuri dengan air sampai suhu mie-nya turun dan benar-benar tidak panas lagi atau dingin. Ini mie-nya udah siap kita tiriskan, kita taruh di wadah. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, yaitu nasinya. Di sini saya menggunakan nasi sisaan ya, hanya tinggal segini aja. Karena hanya tinggal segini, tidak akan cukup kalau untuk makan anak-anak berdua ya. Makanya saya campurkan karbohidratnya dengan menambahkan mie. Karbohidratnya sudah selesai kita siapkan, sekarang kita siapkan bahan-bahan lainnya. Ini saya menggunakan sawi sendok atau pakcoy atau apapun lah namanya ini, karena sayur yang ada di rumah sekarang ada ini dan satu lagi toge. Nah, kalau toge itu anak-anak kurang suka, jadi saya kasih sayurannya ini aja. Cukup 1 bonggol karena anak-anak kalau makan sayur kebanyakan justru susah pupnya, jadi ini saya gunakan 1 bonggol aja. Setelah ini saya lepaskan dari bonggolnya, kemudian dicuci, dan ini mau saya potong-potong, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, cukup seperti ini. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu untuk kita siapkan bahan-bahan lainnya.
Bahan selanjutnya yang saya gunakan adalah 4 butir bakso ikan. Nah, kalau kamu mau skip penggunaan bakso ikannya, boleh-boleh aja ya. Kalau nggak pakai bakso ikan, bisa digantikan dengan ayam yang udah dipotong-potong, di filet, atau apapun lah lauk kesukaan kamu dan anak-anak di rumah. Ini saya potong seperti ini, bulat-bulat aja, tipis-tipis. Ukurannya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Nah, kalau sudah selesai dipotong-potong, ini juga kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita mau potong-potong bawang merah dan bawang putih. Di resep kali ini saya tidak menggunakan terlalu banyak bawang ya, karena nanti saya mau menggunakan baceman bawang putih yang sudah pernah saya share di video sebelumnya. Tapi kalau kamu nggak mau melihat video sebelumnya, kamu bisa lanjutkan menonton video ini sampai selesai. Karena di akhir video saya akan cantumkan bagaimana cara pembuatan baceman bawang putihnya. Nah, ini bawang merahnya 5 siung bawang merah saya iris-iris kasar aja, dirajang-rajang. Nah, bawang putihnya 3 siung saya mau cacah kasar aja. Sebelumnya saya geprek terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung siapkan wajan yang udah dipanaskan, kemudian tambahkan minyak secukupnya. Kita mau mengorak-arik telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur ya, seperti biasa. Porsi makan si Mas telur 2 butir dan si Dede 1 butir. Jadi 3 butir ini cukup untuk makan mereka berdua 1 porsi atau 1 kali makan. Ceplokkan telurnya ke dalam minyak yang udah panas. Langsung mau kita orak-arik aja, atau kalau nggak mau diorak-arik seperti ini, kamu bisa menggunakan cara masak telur yang disukai kamu atau anak-anak di rumah. Bebas ya cara pengolahan telurnya. Yang penting ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan ada sayurnya. Kalau di jam makan kali ini kamu nggak terlalu mau makan sayur, kamu bisa menambahkan sayur ataupun buah-buahan di waktu cemilan atau jam makan berikutnya. Orak-arik telurnya udah selesai. Ini mau saya sisihkan terlebih dahulu, kemudian saya mau menumis bumbunya. Tuangkan atau tambahkan sedikit minyak lagi secukupnya, kemudian tunggu panas dan kita masukkan bumbu yang tadi udah kita potong-potong, yaitu bawang merah dan bawang putih. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu dan berubah warna agak kecoklatan. Kalau sudah agak kecoklatan, ini kita bisa tambahkan baceman bawang putihnya. Nah, ini baceman bawang putih saya udah tinggal sedikit karena hampir setiap hari dipakai. Ini saya menggunakan baceman bawang putihnya 1 sendok teh aja. Kemudian saya tambahkan minyak ayam bawang 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk lagi sampai tercium aroma wangi sedap. Kalau sudah cukup wangi dan sudah cukup layu, semua bawang-bawangannya sudah matang, kita mau memasukkan sayurnya terlebih dahulu. Kita oseng-oseng sebentar aja karena ini sayur sebentar aja udah mateng ya. Ini karena masaknya cuma sebentar, makanya saya masukkan si sayurnya terlebih dahulu, langsung saya susulkan aja semua bahan-bahannya. Telur yang udah diorak-arik, mie, dan nasinya. Kemudian sekalian aja kita masukkan bumbu seasoningnya. Di sini saya menggunakan seasoning lada bubuk atau merica bubuk, kemudian garam, kecap manis sekitar 2 sendok makan, dan yang terakhir adalah kaldu bubuk. Nah, penggunaan bahan-bahan seasoningnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, jumlahnya maupun apa aja yang mau dijadikan sebagai bumbu seasoningnya.
Setelah semua bumbu seasoningnya masuk, ini kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata, tercoating di semua bahan-bahannya. Gak usah lama-lama ya, ini mengaduknya cukup dengan menggunakan api yang agak besar. Kalau dirasa udah semuanya tercoating merata, kita masukkan bakso ikannya. Ini juga bakso ikannya nggak perlu terlalu lama ya masaknya, karena dia kan udah direbus, jadi dia udah matang sebenarnya. Hanya saja kita butuh untuk menghangatkannya. Jadi cukup memasukkan bakso ikannya di bagian akhir. Aduk-aduk sebentar, kalau sudah dirasa tercampur merata, ini udah siap untuk kita sajikan. Ini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Sepertiganya saya letakkan di mangkok untuk Dede, dan 2/3-nya untuk si Mas makan. Beginilah hasil dari nasi goreng Maud ala saya. Sebenarnya kalau kamu nggak mau menggunakan potongan bawang merah dan bawang putih tadi, udah bisa ya. Cukup hanya menggunakan baceman bawang putih sebagai bumbunya, ini rasanya udah mantap. Tapi kalau ditambah lagi dengan potongan bawang merah dan bawang putih, tentu rasanya akan semakin mantap lagi. Gimana? Apa kamu tertarik untuk merecook resep ini? Yuk recook. Setelah itu komen di bawah gimana rasanya menurut kamu nasi goreng Maud ala saya. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah cara pembuatan baceman bawang putihnya. Di sini saya membuat baceman bawang putih dari 1/4 kg bawang putih yang telah dikupas, kemudian mau saya chopper dengan menambahkan minyak sampai bawang putihnya itu terendam, tapi tidak sampai tenggelam ya. Sebenarnya untuk membuat baceman bawang putih ini, minyaknya tidak harus dicampurkan ketika proses penghalusan si bawang putihnya, tapi karena waktu membuat baceman bawang putihnya tetap akan ditambahkan minyak, jadi ya kita tambahin aja waktu menghaluskan si bawang putihnya, biar nanti menghaluskannya lebih cepat dan lebih halus, dan si minyaknya langsung tercampur dengan si bawang putihnya. Kita tidak perlu mengaduk-aduknya lagi. Ini bawang putihnya udah selesai dihaluskan dengan tingkat kehalusan yang bisa disesuaikan dengan selera ya. Mau lebih halus dari ini boleh, mau lebih kasar dari ini juga boleh, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, setelah selesai dihaluskan, mau saya letakkan di dalam jar atau botol kaca. Kalau kamu nggak punya botol kaca atau jar kaca, kamu tetap bisa menggunakan wadah lain, yang penting kedap udara. Kita tuangkan ke dalam jar atau wadah kedap udaranya, jangan sampai terlalu penuh, karena ini nanti mau kita fermentasikan dulu, baru kita simpan di dalam kulkas. Bagaimana cara memfermentasi baceman bawang putihnya? Caranya adalah dengan meletakkan baceman bawang putih yang belum jadi ini di suhu ruang, tapi dalam keadaan tertutup ya, wadah kedap udaranya. Setelah sekitar 2 hari nanti akan kita cek bagaimana apakah bacemannya udah jadi atau belum. Kalau udah jadi, udah bisa langsung kita simpan di dalam kulkas. Nah, di dalam kulkas ini bacemannya bisa awet sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 6 bulan. Asalkan cara pemakaiannya tepat, yaitu setiap kali kamu mau menggunakan baceman bawang putihnya, gunakan sendok bersih dan kering untuk mengambil baceman bawang putihnya.
Nah, ini adalah tanda bahwa baceman bawang putihnya udah jadi, yaitu baceman bawang putihnya sudah berubah warna lebih pekat dan ada muncul rongga atau bubble-bubble di baceman bawang putihnya.